Iya, detaknya berhenti. Sedih. Baru awal udah sedih. Aku memang gak pernah cerita, karena kalau cerita tuh pasti nangis gitu. Oh, action ya. Action, mana bintang tamunya? Ayo. Yang? Hei. Aku mau ngadu nih. Aku mau ngadu perihal suamiku. Aneh banget nih Kamu orang. jangan semua orang kamu terima aduan, tapi istri kamu nggak terima. Karena istrinya madu, terpapar istri. Ini meja, ini kursi paling panas dalam hidup kamu. Maafkan ya, saya. Kenapa? Suami selingkuh. Jangan dong. Lu ngapain sih podcast Olive? Nggak, jangan dong. Kenapa? Aku pengen jadi bintang tamu. Iya, mau cerita apa? Kan ini namanya curhat bang ya. Jadi aku pengen curhat. Iya, curhat. Kan kamu banyak ya orang datang mau curhat. Aku pengen curhat, boleh nggak? Gitu. Iya, Tapi kamu juga jangan diam aja, kamu harus menanggapi. Iya, aku menanggapi nih. Pokoknya ini obrolan suami istri. Karena ini perjalanan kita. Iya, udah. Saya mau dengar bagaimana? Apa? Nggak tahu, kamu kan hostnya. Oh iya udah. Jadi Jangan banyak dibalik. orang di luar sana bertanya, Ci Olive baik-baik saja. Baik. Kok Ci Olive ini apa? Gemoy. Jadi, apa ya, gimana mulainya ya? Tuh kok udah kayak gini bingung nih. Karena banyak banget kan. Iya. Terus perjalananku tuh panjang banget. Terus, apa ya? Kayak mau cerita juga kayak, apa? Belakangan tuh kayak banyak kasus bullying anak-anak. Padahal kayak aku ngeliat kok banyak banget sih yang ngehargain anak. Padahal kita tuh susah banget buat dapet anak. Oke. Iya kan? Sesusah apa kamu dapat anak? Ah, itu dia. Aduh, perjalanannya apa ya? Oke, pertama aku tuh sama Denny nikah. Denny Sumargo, suamiku. Aku nikah sama Denny. Terus pas waktu itu kamu dapat job ke US. Terus kita jalan-jalan kan. Terus kita bikin lah, ya kan? Kita bikin, terus kita karantina. Nggak tahu tuh kapan jadinya. Soal karantinanya kan juga lama. Nah pas balik-balik tuh, aku ngeliat aku tes pack. Aku tahu aku hamil, ya kan? Kok baru direkam? Pantesan aku curiga. Apa itu? Hamil. Kelihatannya sih iya. Udah tuh bingung kan? Kita bingung. Kita sama-sama ngabarin orang tua kita. Karena kita berdua bingung. Terus aku hamil. Nah pas hamil itu aku inget banget si siapa? Zolo hilang. Nggak beneran. Ini Zolo hilang. Dan aku nggak tahu lah ya. Pokoknya waktu itu hamil, happy. Tapi Zolo hilang gitu loh. Jadi ada happy plus sedihnya. Udah gitu, aku inget banget aku selalu mencari si Zolo gitu. Terus kita pergi berdua. Aku tuh ke mana namanya, ke dokter selalu ditemenin sama kamu kan awalnya. Ingat gak? Ya kan? Dia tuh selalu nemenin. Terus udah tuh 6 minggu, 8 minggu, pas 9 minggu ditemenin sama dia. Kamu ingat gak apa yang terjadi? Pas 7 minggu kan udah ada detak jantung. Iya, 7 minggu ada detak jantung. Pas minggu ke 9 jantungnya nggak ada, hilang. kayak Itu janin. Iya, benar. Harusnya sih sekitar 90 minggu ya, tapi kali ini harusnya detak jantung. Harusnya ada nih. Ada harusnya. Nah sekarang posisinya tidak ada. Tidak ada. Nih. Iya, dia akan keguguran. sedih. Baru awal udah sedih. Aku memang gak pernah cerita, karena kalau cerita tuh pasti nangis gitu. Nangis dulu lah, bagus buat tayangan.
Ini lo dilipat. Masih dikuyung. Nah, udah tuh. Pas kita lihat USG itu kan hilang tuh jantungnya. Terus aku kan ke bawah. Terus kan kamu turun tuh. Iya, Nyamperin karena aku. bingung kita berdua, kita langsung misah. Karena nggak tahu kan mau ngomong apa kan. Terus kayak aku harus deal dengan bayar di kasir. Terus aku kan kondisinya bingung banget. Ini ada satu kejadian yang aku masih ingat sampai sekarang. Dan aku kayak, aduh kok jadi istrinya artis tuh nggak enak ya. Kenapa? Karena pada saat aku keluar ruangan, aku masih bingung. Terus ada yang ngajak foto. Aku belum sempet nangis. Terus aku harus ketawa. Wah, itu kayak, Nggak enak rasanya. wah itu nggak enak banget. Gitu. Tapi kamu waktu pas turun samping aku itu belum nangis itu. Belum nangis. Habis itu kan kamu Belum ke nangis. sampingku Karena tuh. kan bingung ya. Mm. Kita kan masih memproses ya. Kayak, oh mungkin enggak. Karena memang pertama kali kan kita nggak tahu. Mungkin hilang-hilang doang gitu kan. Iya, Masih ngarep ya. kita masih ngarep. Kita masih ya. ngarep ya. Kamu cerita tuh pas kamu samperin aku tuh, kamu ngomong apa masih inget gak? Apa ya, nggak inget apa sih? Kamu ngomong, kamu bilang gini, yang kamu nyender. Tapi nggak nangis. Aku bingung. Terus gue ngeliat, bingung kenapa? Aku belum bisa mencerna ini semua. Aku harus ngapain ya? Gitu. Terus gue ngeliat, oh, pelus kepalanya kan. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Apa yang kamu masuk ke kamar, jangan keluar-keluar 3 hari, kamu nonton film Korea yang sedih-sedih. Nangislah sebanyak-banyaknya, gue bilang. Ya, tapi aku nggak nonton drakor. Tapi kamu nangis di kamar 3 hari. Iyalah. Iya, dia nangis 3 hari di kamar. Nangis? Itu gua aneh. Tapi sembari nonton, pas gue masuk kamar gitu, jegrek, ya ngapain? Tiba-tiba nonton drakor. Oh iya, udah makan belum? Ayo bentar yang. Nih aku bawain makan dulu lah. Iya, sedih banget sedih. Saya loh. Terus kayak apa, bingung kan, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa segala macem. Dari situ baru aku mulai belajar gitu. Terus pas lagi udah hamil itu, aku tunggu tuh masih ngarep seminggu 2 minggu. Jadi aku nggak ada pendarahan sama sekali, nggak ada sakit perut, kram atau apa tuh nggak ada sama sekali. Jadi kita nggak tahu, kita cuma tahu karena USG kan. Gitu, tiba-tiba oh ini udah nggak berkembang, terus detak jantungnya udah nggak ada. Iya. Jadi masih berharap karena tidak ada Iya, pendarahan. karena aku nggak sakit. Terus biasanya kan kalau benda asing katanya tuh bakal dikeluarin Keluar sendiri kan. Kalau dia tidak bertumbuh. Iya, dan aku dokter bilang kalau mau tunggu nggak apa-apa. Udah tuh, ya udah aku tunggu 1 minggu. Terus kamu syuting keluar kota di Semarang. Dan ya kalau syuting kan aku nggak bisa apa-apa. Ya udah aku tunggu dan itu juga deket. Kita tahu keguguran itu kayak 2 hari sebelum anniversary kita. First anniversary. Gitu. Coba kalau lihat videonya di IG tuh yang kamu bikin, yang mau kasih bunga kan, itu aku lagi di kamar. Yes, baby, you stayed on the ground while I was high. Yes, you are the reason why I tried. Akhirnya kita jadwalin untuk dikuret gitu. Dokter nanya maunya gimana, ya udah sebaiknya gimana ya, boleh dikuret atau boleh pakai obat. Karena aku pikir aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku pikir ya udah dampaknya apa gitu-gitu, katanya sama aja kok ini. Dan aku percaya lah sama dokterku, dokter Ari Polim gitu. Terus dokter bilang ya udah dikuret aja. Tapi kalau mau tunggu keluar alami boleh. Makanya akhirnya aku nunggu kan 2 mingguan. Nah pada saat nunggu 2 mingguan itu aku cuman karena ya udah kehilangan 1, aku ngarepin Zoro balik. Ingat Masih gak sih? Zoro ya, masih Zoro. Masih Zoro loh dia, masih di situ. Iya. Iya, jadi aku ngarepin Zoro balik tuh. Terus kan aku keliling nyari, inget gak sih kamu? Iya. Keliling nyari, terus pas jadwal kuret itu aku inget 2 Desember, Zoro ketemunya 1 Desember. Kamu inget kan? Tanggal-tanggal tidak ingat kita ya. Terus ya udah tuh Zoro ketemu tuh tanggal 1 Desember. Terus aku kayak 2021 tuh, 2022 ya. Kita kawin kapan sih? 2021 kita. 2021. 20 enggak 20 nikahnya yang. Iya, 2020. Akhirnya kita bingung dong, kita mesti gimana gitu kan. Hmm. Kita mesti gimana? Aku
kita coba lagi. Kamu nggak ngedown banget? Enggak lah, karena aku kan orangnya cukup suka baca ya. Aku baca artikel, aku jadi belajar apa yang harus aku persiapin. Kayak aku harus banyak makanan harus dibetulin, lifestyle Oke. mesti dibenerin. Oke. Terus aku mesti banyak makan protein, aku minum susu Oke. gitu. Jadi aku bener-bener kayak persiapan hamilku tuh banyak gitu Oke. waktu itu. Nggak berapa lama tuh dari Desember, Maretnya hamil lagi. Jadi memang secara kesuburan kita berdua tuh sebenarnya cukup subur gitu. Itu gue sempat mikir gue mandul. Iya. Itu Denny juga. Takut gue. Maksudnya tuh mungkin gue punya kesedihan sendiri sebagai cewek ya. Tapi waktu itu Denny juga, aduh, dia juga mungkin dia cerita soalnya sama aku apa kayak apa ini hukuman ya? Aku kan dulu nakal. Apa jangan-jangan gue mandul ya? Dia ngomong kayak gitu. Iya kan? Karena dulu kan gue bandel. Dan gue mikir, apa bayaran gue sampai sejauh ini ya? Karena dulu kan banyak yang mesti gue bayar tuh. Karena istri saya ini menikah sama saya itu udah berkorban juga banyak. Saya ini bukan laki-laki baik-baik. Dulu dia punya banyak pilihan laki-laki yang lebih baik dari saya. Terus masa sama saya dia nggak punya keturunan. Karena cita-cita gue tuh cuman gue pengen berbakti sama nyokap gue di akhir hidup gue. Gue pengen lihat istri gue bahagia, dia punya keturunan. Gue pengen mewariskan ilmu-ilmu gue sama anak-anak gue. Terus gue pergi. Itu aja. Terus dia berpikir dia mandul. Jadi dia kayak lumayan terpukul. Bingung gue langsung. Nah, habis itu dia cek sperma. Jelek lagi. Enggak, masih. Jelek tuh kayaknya. Enggak. Bukan jelek yang sperma kamu masih bukan bagus, tapi bukan jelek. Terus akhirnya kita insem kan, kita ke dokter tuh landing langsung ke dokter, inget gak? Ini Untuk USG. hamil kedua. Hamil kedua. Tapi itu natural kan? Insem tuh kan semi natural yang hitungannya. Oh tapi nggak berhasil ya? Berhasil yang hamil yang kamu lupa. Lupa gue. Ingat gini, waktu insem itu kan aku pakai obat kan, disuntik-suntik Iya, tapi iya. dosisnya kecil kan. Nah terus di hari ke-14 atau apa kamu sperma kamu itu kan. Iya, oke. Terus dimasukin. Terus kan spermanya dicuci dikit, di washing atau apalah. Iya. Terus diambil, terus kan dimasukin ke aku. Oh itu bukan natural. Itu abis kan dokter bilang abis insem besoknya suruh berhubungan natural. Oh. Ingat gak? Iya, yang jadi yang mana? Nggak tahu. Oh. Bingung juga gitu ya. Nggak tahu yang dimasukin dokter atau yang Iya, anu. oke. Waktu itu kamu juga nanya. Karena habis dimasukin dokter besoknya berhubungan ya. Iya, kan disuruhnya begitu. Oke, terus hamil. Karena kita juga masalahnya sebenarnya waktu itu kita juga nggak tahu masalah kita apa dan setelah dicek juga nggak ada masalah yang signifikan. Makanya insem terus masuk spermanya ketemu telurnya jadi yang Iya. pas jadi hamil. Jadi bener-bener dari Desember Maret tuh kita udah hamil lagi. Iya, 3 bulanan. Jadi lagi, abis jadi lagi tuh udah tuh USG biasa. Cuman aku sudah mulai tidak mau ditemani oleh dia. Aku masih nemenin. Kamu masih nemenin, tapi aku ada kayak kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya kan? Maksudnya udah nggak kayak waktu awal tuh setiap kali datang kan aku ditemenin kan. Tapi aku masih temenin. Iya, kamu masih temenin. Cuman aku kayak kalau nggak ditemenin juga nggak apa-apa deh gitu. Karena aku juga masih takut kayak tiba-tiba dia minta foto, pengalaman buruk gitu loh. Iya. Nah itunya aku jadi kayak, aduh nggak usah deh gitu kan. Karena juga ya udah gitu kan, bingung kan. Dan di situ aku udah mulai agak-agak persiapan tuh, hamilnya segala macam. Udah tuh hamil lagi, berjalan dengan lancar sampai minggu ke 10 apa 11. 10-11 ya? Antara 10-11. Jadi waktu pas USG minggu ke 11 itu kan memang screening kan. Aku pulang, pas aku pulang karena aku pulang dari dokter malam, kamu udah tidur. Yang jantungnya bocor kan? Iya. Meninggal. Belum meninggal yang. Bocor. Iya, pertama ada pas USG kan USG 2D kan. Jadi kayak dibilang kok kayaknya ada yang aneh nih, kayak kebanyakan cairan di bayinya. Gitu. Jadi kayak terus gimana dok? Kayaknya harus saya rujuk ke veto. Dokter Ali bilang gitu kan. Akhirnya dokter Ali rujuk aku ke veto.
Aku langsung hari itu juga cari veto. Aku minta tolong tuh sama temanku. Veto apa veto? Itu USG 4D ya. Oh, 4D. Yang Oke. mengecek organ-organ tubuh. Karena kan dokter Ali bilang kok kayaknya kemungkinan ada yang agak aneh nih. Saya lebih baik rujuk kamu sekarang gitu. Supaya kalau ada apa-apa bisa dihindarin dari awal. Ternyata Ternyata pada saat di situ kan kalau veto maternal tuh dicek semua organ tubuh mulai dari kepala sampai kaki kan semuanya tuh. Ternyata kepalanya tuh udah kebungkus cairan. Pokoknya udah nggak berbentuk lah. Terus begitu masuk ke jantung, jantungnya sudah bocor. Tapi keadaannya masih hidup. Gitu. Jantungnya sudah bocor. Indikasinya paru-parunya lah, ininya lah. Pokoknya semuanya aku juga udah nggak ngerti tuh bahasa medis kan. Pokoknya intinya nggak ada yang bagus tuh organ tubuhnya. kamu gimana waktu itu pas dengar? Lebih tenang dan ngejalaninnya pasrah. Jadi nggak sesedih yang pertama. Lebih kayak, oh ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya aku ngerasa kalau sampai lahir pun kan dokter bilang, aku nanya gitu, ini gimana? Gitu, terus dokter bilang, kalau udah kayak gini sih, ya kayaknya tidak akan selamat. Ibunya juga bisa kenapa-napa. Iya, gitu. Jadi ini kondisinya cukup parah lah. Yang sampai akhirnya kamu pendarahan itu ya, Gap? Belum, bukan. bukan ya? Sabar, Oh, banyak. Dia sempat pendarahan, kolaps hampir mati. Enggak mati loh Iya, ya. serius. Tapi gue nggak ada di Nggak rumah. ada, dia nggak ada. Dia baru tahu Gue nggak tahu. sebulan lalu. Oh. Berdarah semuanya, darah ditemukan pingsan sama Gaby di atas. Terus keluar gumpalan darah gede. Jadi kedua itu yang hasil insemnya akhirnya ternyata wah banyak banget lah yang kurang bagus lah intinya organ tubuhnya dan dokter vetonya bilang ini sih kayak udah nggak mungkin bisa dan aku kan juga ke beberapa dokter ya. Jadi untungnya ditemukan diketahui pada saat usianya masih kecil gitu loh. Jadi aku masih bisa kuret karena kalau misalnya semakin besar satu membahayakan aku. Kedua ini anak juga nggak mungkin hidup gitu. Dokterku bilang ya mau nggak mau ya gini kalau udah ke beberapa dokter semua hasil semua rekomendasinya untuk dikeluarkan karena membahayakan alasan medis dan lain-lain ya sudah gitu loh mau nggak mau harus dilakuin. Akhirnya aku lakuin tuh aku kuret lagi tapi kuret kedua aku nggak mau ditemenin sama kamu. Aku nggak mau diikut, aku nggak mau dia ke rumah sakit, aku nggak mau Denny ada pokoknya. Kenapa? Ya karena pengalaman burukku yang pertama itu, gitu. Jadi aku kayak, aku butuh sendiri, kalau ada kamu, jadi banyak extra attention. Karena pasti banyak yang datengin kamu. Apalagi kan di rumah sakit, orang pasti nanya kan, kenapa. Dan aku nggak mau ngomongin gitu loh, belum siap. Gitu. Jadi kayak, ya udah masuk rumah sakit, aku masuk sendiri, cuma dianterin sama Gaby sama tanteku waktu itu. Akhirnya udah, aku juga nggak mau lihat tuh kan biasa dikasih tunjuk tuh janinnya. Itu yang aku kubur di depan? Iya. Aku nggak mau lihat, aku nggak mau bawa pulang. Aku bilang aku titip aja, nanti biar suamiku yang ambil. Makanya kamu kesana kan? Iya. Besok ya? Gue ambil, terus gue bungkul kayak kafan, terus gue kubur, terus gue doain, terus gue kasih lilin tradisi, kasih lilin 2 buat nemenin dia dalam perjalanan. Gue percaya biar bagaimanapun mungkin sudah ada jiwanya juga kali ya. Ada kupu-kupu. Ih, ada kupu-kupu cuy pas gue kubur. Jadi pas gue kubur itu kupu-kupu datang putih muterin gue, beneran gue bohong. Muter gitu, terus dia berhenti di atas itu, tek, gitu. Aneh banget. Lanjut. Iya, soalnya di sini kan kita jarang ada kupu-kupu ya, gitu kan. Terus Lanjut. kayak, oh ya udahlah gitu. Itu aku lebih bisa menerima keguguran yang kedua karena aku tahu alasannya. Iya. Kalau yang pertama itu benar-benar tiba-tiba banget gitu loh. Kayak kita kesana momen seneng tiba-tiba jadi sedih. Kalau ini kan ada prosesnya. Proses aku mencerna lah. Kayak aku ngobrol sama dokter Ali dan dia bilang kalau kayak gini kayaknya lebih baik IVF aja supaya ada bisa pemilihan dan lain-lain gitu. Nah, again karena traumaku yang pertama, jadi aku memilih waktu itu untuk IVF di luar. Aku ke Malaysia gitu. Di Jadi Penang. ya, pas di Malaysia itu udah tuh mulai ngejalanin kan kamu datang temenin aku mulai tahu apa itu IVF, apa itu segala macam. Udah tuh mulai suntik-suntik, nafsu makan bertambah apa segala macam, semakin gemuk dan lain-lain. Tapi kita jalanin lebih santai waktu itu, inget gak sih? Kayak aku udah jadi enggak deh gitu. Iya kan? Iya.
hasilnya apa nggak usah dipikirin, yang penting jalan. Lebih kelas gitu ya? Udah lebih kayak, ada nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Kita ngecek segala macam, kamu cek sperma apa enggak ya? Mm-mm. Lupa aku cek, ternyata semuanya oke, bisa langsung IVF, aku bawa pulang obat, terus nextnya udah mens 2 kali gitu, aku mulai suntik, Jadi, segala macam, Uh-uh. diambil telurnya, dikawinin sama telurmu, Jadi. jadi. heeh. Jadi kita punya 4 embrio, tapi yang bagus ternyata 2 kan. Iya. Udah gitu, dari 2 itu, kita coba masukin 1, Yang paling bagus ya? kedua paling bagus. Oh, kedua paling bagus, oke. Yang kedua paling bagus. Jadi yang kedua paling bagus kita masukin, terus di situ pun aku pas masukin segala macam, aku nggak mau dia ikut. Ingat nggak? Iya. Aku stay di sana itu cukup lama, 2-3 mingguan. Kedua paling bagus. Iya, kedua paling bagus. Berarti yang pertama paling bagus masih di sana dong? Tunggu, dengerin dulu. Hah? Terus yang kedua paling bagus. Pas lagi itu dimasukin kan nggak jadi, nggak nempel. Oh, nggak nempel? Iya, Oh, kan nggak nempel. iya. Makanya jadi ini banyak perjalanan yang mungkin Denny tuh nggak tahu karena Oh, nggak nempel. Yang nempel yang? yang bagus. Oh, yang pertama paling bagus. Jadi udah nggak ada di sana? Udah nggak ada. Oh, udah nempel, iya. Jadi udah tuh kedua di sana udah 2-3 mingguan nggak nempel, terus ya Langsung udah keluar aja gitu kan? kalau nggak nempel ya udah mens. Iya, keluar aja Nah, gitu. abis itu balik Indo, terus schedulein untuk masukin lagi yang Yang paling paling bagus. iya. Schedulein masukin yang paling bagus, terus pas dimasukin lagi jadi, dan aku minta kamu datang cuma 2 hari pada saat hasil. Iya, jadi nempel kan? Jadi, tapi kurang baik. Ingat gak? Kurang baik tuh. Yang hormon HCG aku rendah banget. Oh iya. Jadi HCG itu adalah alat untuk mendeteksi apakah dia hamil dalam waktu sekitar berapa hari dari proses peletakan embrio itu di dalam rahim. Sampai gue ngerti nih. Nah, pas dicek hormon HCG-nya itu jauh banget di bawah dan itu bisa dikatakan tidak hamil. Dia bandel, dia pergi beli alat tes pack. Dia tes ada garisnya 2 tapi kabur banget. Ya. Jadi dia masih berharap jadi gitu loh. Dia cek gitu berapa hari kemudian dia cek lagi makin agak tebel, makin agak tebel. HCG-nya naik ternyata. Naik. Tapi dokter belum bilang gagal karena sebenarnya dinyatakan hamil. Iya, cuman HCG-nya Hamil kemungkinan tapi mungkin gagal. telat aja gitu loh hamilnya. Iya, terus, gitu. terus. Jadi HCG-nya tuh rendah, terus akhirnya hamil dicek, dokter minta belum bisa bilang berhasil, Belum, iya. tapi embrionya nempel. Oke. Cuman saya pengen kamu cek dalam waktu 2-3 hari lagi. Apakah naik ya? Oke. Ternyata abis cek 2-3 hari kemudian naiknya kan drastis yang. Jadi pas lagi aku kabarin dokter di sana dia bilang congratulations, happy dong. Gitu dia ngabarin loh congratulations gitu loh. Nurse-nya kabarin congratulations ya you're pregnant gitu. Naik HCG-nya? Naik terus sampai aku cek HCG itu naik sampai ribuan sampai banyak lah. Aku cek berkala Yang lah. pertama tuh HCG-nya di bawah. Cuma 37. Yang standar harusnya berapa? 100. Untuk hari keberapa? Untuk waktu hari ke-9 nih kayaknya. Hari ke-9 harusnya 100 tapi Iya. cuma 30. Iya 37. Habis itu naik sampai ribuan. Naik sampai ribuan. Lanjut. Jadi sebenarnya itu bisa dibilang kehamilan yang cukup sehat. Oke. Udah tuh kan dinyatakan hamil, USG, ada kantong kehamilannya. Yes. Itu dinyatakan kosong. Iya. Jadi kantongnya hamilnya itu usianya membesar gitu, usianya 2 bulan. Tapi nggak ada Tapi isinya. embrionya kagak tumbuh. Jadi Iya. dari dimasukin di awal begitu terus. Jadi kalau misalnya di USG itu nggak ada sama sekali. Jadi bukannya kayak gue belum melihat, aku belum melihat ada kehidupan di situ karena tidak ada yang tumbuh. Itu istilahnya hamil anggur ya? Bukan. Bukan. Itu bukan Istilahnya hamil hamil anggur. kosong, blighted ovum. Itu blind ovum. Bukan hamil anggur. Hamil Bukan. anggur itu Kan katanya katanya hamil di kecil-kecil. luar rahim. Bukan, Iya. itu ectopic. Oh iya, salah juga ya. Prenagen. Belajar kamu sama dokter-dokter dari Iya. Prenagen. Oke, lanjut. Nah, ini yang menarik. Dari semua kehamilan aku, yang pertama aku tidak tahu. Yang kedua dan embrio yang selalu jadi, itu yang ketiga jadi, sama yang gagal nempel, itu semua laki-laki. Yang pertama laki-laki yang. Aku nggak tahu. Laki-laki. Ya, Ali Poli menurut bilang. ini. Jadi 3-3-nya itu cowok semuanya. Dan waktu IVF itu kan ada sel telur yang dikawin sama sperma itu. Kita memang ngecek. Dapatnya kan berapa ada 4 gitu. Semuanya laki-laki, nggak ada ceweknya. Nggak ada, gue nggak pernah dapet cewek. Nggak ada cewek.
Sama sekali nggak pernah dapet cewek. Jadi semua embryoku yang jadi, yang nggak jadi itu semua cowok. Jadi semua yang gagal itu cowok. Karena akhirnya udah kosong, aku coba dikasih obat, aku udah nggak mau kuliah lagi. Karena kan kuliah keseringan juga nggak bagus kan. Akhirnya dicoba dulu dengan dimasukin obat supaya keluar alami. Langsung keluar alami. Seminggu aku masukin obat, mules juga enggak, ada darah juga enggak, segala macam enggak. Udah 3 hari aku bosen, aku akhirnya pergi jalan-jalan karena aku udah cukup capek ya di rumah terus kan. Jadi aku jalan-jalan, aku ngejalanin hidupku seperti biasa, tetap nggak keluar. Padahal cuma kantong doang, nggak ada janinnya gitu loh. Itu tetap nggak keluar. Terus dokter, aku bilang, dok kenapa sih? Aku seminggu pakai obat nggak keluar. Iya loh, biasa orang tuh 1 hari 2 hari itu udah langsung mules dan langsung keluar gitu. Karena rahimmu katanya kuat kan? Dokter bilang rahim kamu tuh kuat banget, Iya, Olive. jadi rahimnya itu Gitu. apapun yang nempel di situ itu tidak lepas. Iya, dia nggak lepas, dia nggak lepas gitu. Jadi kalau udah di dalam, mungkin nutrisiku juga bagus. Aku kan melakukan persiapan kehamilan kan, nutrisiku tuh bagus banget. Jadi itu embrio bagus, janin bagus, nggak bagus, dia tetap akan terlindungi di dalam. Iya. Jadi kalau mau berlindung, lu bisa masuk tuh ke dalam. Jadi embrio Kuat dulu. dia kuat di dalam itu. Jadi Iya. makanya kadang-kadang kalau ada yang bilang kok karena rahimnya lemah atau apa, enggak, keguguran tuh bukan selalu karena rahimnya lemah. Gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku nanya, dok sebenarnya masalah aku sama Denny itu apa? Karena kan kalau dicek individual kita nggak ada masalah. Sampai kan kita tes genetik, apa mungkin genetik kita ada yang salah? Iya, sampai yang tes nggak genetik nyambung aneh gitu loh. banget. Apa karena mungkin kalau kita dijadikan satu kita nggak cocok? Iya. Tapi ternyata itu juga dites juga nggak ada Sama masalah. darah dites apakah Semua ini dites, ada masalah apa? Terus ternyata nggak ada masalah gitu loh. kejiwaan kayaknya. Kayaknya kamu ya, kejiwaan Tes kamu jiwa ya. kita belum. Ya, udah tuh, akhirnya dokternya bilang ini sebenarnya masalahnya di embrio Iya, gitu. Jadi ya masalah kamu ya embrio, dan dengan kondisi rahim kamu yang kuat, embrio jelek pun kalau dapetnya jelek tuh selalu nempel dan Iya, jadi iya. makanya kamu keguguran terus. Udah tuh aku di kuret kan, aku nggak nginep, aku masuk kuret terus keluar gitu kan, keluar rumah sakit. Pas lagi aku nyampe rumah tuh malam, tiba-tiba aku di depan, aku ngerasa kok aku kayak pengen kencing, jadi aku ke WC depan. Dan aku nggak pernah ke WC depan gitu. Pas aku ke WC depan, ya itu darah banyak banget. Tapi bentuknya gumpalan kayak ati ayam. Tapi itu udah bukan embrio atau, karena nggak ada embrio kan. Juga bukan kantong kehamilan ya, karena udah dikeluarin kan. Jadi itu bener-bener cuman ini doang, gumpalan darah doang. Gitu. Ya udah, akhirnya aku kayak bingung dong. Aku kayak kok banyak banget kayak ati sapi segede-gede gini. Tuh kok kayak ada pertama ada kayak 8 gitu. Hah? Banyak banget ya. Segede-gede gini. Iya, kamu lihat fotonya. Enggak. Heeh. Aku juga, kenapa aku foto? Karena aku langsung kirimin ke dokter aku, ini apaan dok? Dan waktu itu yang ada di pikiran aku adalah, apa karena aku udah kuret 3 kali, jadi aku rahimnya keluar ya? Gitu. Aku ngomong, enggak, kayaknya kepikiran Iya gitu sih bisa aja kemana-mana. sih. Terus, Parno dong. Parno yang, parnonya tuh parno banget. Terus aku cuma telepon dokter masih praktek kan. Akhirnya dia nggak, kenapa Olive? Karena mungkin dia tahu emergency kali ya. Aku nggak pernah nelpon dia soalnya kan. Olive rahimnya keluar. Iya, aku pikir begitu. Terus kayak, dok ini apa? Aku foto, aku kirimin, aku ambil kantong plastik, aku masukin itu semua ke dalam kantong plastik. Karena aku pengen dicek itu apaan. Aku ambil dekat dalam kantong plastik, aku lari lagi ke rumah sakit, aku ketemu dokter jangan pulang ya, karena itu udah malam. Gitu. Aku tahu dokter udah selesai praktek, tolong tungguin aku on the way sekarang. Udah tuh ditungguin sama dokter Ali, terus aku kesana, terus dokter cek nggak ini gumpalan darah kok. Terus aku bilang, dok, aku nangis tuh, karena aku pikir rahimku keluar. Dokter bilang, Olive nggak mungkin, itu nggak mungkin organ tubuh tiba-tiba putus terus keluar tuh nggak mungkin. Dia bilang gitu. Lucu lagi. Nggak mungkin, nggak sampai begitu lah gitu loh. Dia bilang gitu. Oh gitu ya dok ya, ya udah. Itu yang dokter Ari ngecek aku dalam kondisi itu udah kayak ada ati sapi, ati ayam tuh keluar segede-gede apa tuh, nggak berhenti. Tapi kata dokter nggak apa-apa. Udah akhirnya dikasih obat. Itu apa yang keluar itu? Darah, Oh. tapi bentuknya udah Tapi gumpalan. kenapa sebanyak itu? Nggak tahu ya. Dokter juga nggak tahu. Aku lupa ya. Karena waktu itu aku mikirnya bukan nanya kenapa lagi, gimana ini supaya stop. Oh, yang penting kamu dapat jawaban itu bukan rahim yang keluar. Iya, Oke. gitu kan. Nanggap. Gitu. Terus sisanya terserah lah ya. Saya terserah lah, yang penting aku oke. cuma nanya, ini nggak apa-apa kan dok? Iya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Oh, nah itu paru-paru kali. Tapi kayak paru-paru kayak limpa gitu
ya bentuknya. Boleh lanjut. Kamu mau lihat fotonya? Nggak usah. Gitu. Podcast kok jadi komedo. Terus udah gitu aku pulang tuh. Aku tidur dari malam sampai pagi itu nggak keluar. Kamu tau nggak sih pampers dewasa? Beli 4 Keluar pack. terus darah gitu. Aku beli 4 pack. Hmm. Karena kan nggak tahu sebanyak apa kan. Aku beli 4 pack tuh di minimarket gitu. Aku beli 4 pack. Aku pakai pampers dewasa gitu sampai 1 malaman ternyata setiap setengah jam sekali itu keluar terus. Sampai subuh. Akhirnya aku tidur sendiri kan. Kamu lagi nggak di sini kan. Aku ke WC karena aku ganti pampers mulu nih. Udah ganti pampers terus gitu kan. Kok nggak selesai, nggak bisa tidur tuh. Aku juga nggak inget jam berapa. Tapi kata Gaby tuh, aku teriak terus gedebuk jatuh. Karena udah blackout. Karena kekurangan darah kan. Iya. Jam 5, jam 6 pagi aku jatuh. Aku inget aku gelap. Aku gelap, aku jatuh tiba-tiba. Kata Gaby ya, karena aku nggak inget kan. Aku gelap kan, kata Gaby itu. Iya. Aku naik ke tempat tidur aku, tapi kan banyak darah ya. Oh, kamu naik sendiri ke tempat tidur tuh? Nggak dibantuin, kata Gaby yang bantuin. Gaby tuh tim kita di sini. Terus aku naik ke tempat tidur aku, terus udah tuh Gaby bersihin tuh darahku, karena kan darah semua banyak kan. gitu. Banyak. Aku nggak tahu karena Nggak tahu. nggak dikasih tahu itu gua. Nggak dikasih tahu. Kenapa nggak kasih tahu gua? Karena ya udah gitu loh, kan aku udah besoknya udah baik-baik aja. Ya ngasih taunya nanti aja pas udah baik gitu. Terus Iya, kalau kenapa-napa kan terus ya udah tuh. Udah gitu, uang gua gimana? udah Gua gitu nggak tahu deh taruh di mana. enak aja aku selalu report deh. Terus Terus aku dilapin, kata Gaby ya. Kata Gaby aku dilapin, terus aku minta, "Gab nggak mau tidur di sini karena bau darah." Gitu. Terus ya memang kotor banget lah gitu kan. Akhirnya dibawa ke kamar Gaby. Di situ aku baru tidur tuh. Aku dikasih minum hidrokoko. Oh. Enggak, tapi memang maksudnya ini bener ya. Iya. Emang adanya itu. Jadi waktu aku disuruh minum, aku minum kelapa. Bagus. Si Gaby nge-google. Gaby nge-google, aku minum itu. Apa ya, dua botol kali, dua dus lah. Iya. Aku minum itu terus aku kayak udah mulai agak enakan tuh. Oke. Akhirnya udah tuh, itu kehamilan ketiga. Udah selesai. Kehamilan ketiga, aku decide untuk program hamil di Jakarta. Program hamil di Jakarta dikasih masalah lagi aku. Sama kamu kalau kali ini masalahnya. Kenapa? Karena kan pas lagi itu, udah tuh aku mulai suntik-suntik di Jakarta kan. Oh, yang sperma gue jelek banget. Spermamu bolong-bolong kepalanya. Bolong-bolong kepalanya cuy. Gue lihat, jadi lari-lari yang kok kepalanya bolong-bolong. Itu Ada yang otak. Nggak, gue pikir yang bolong tuh otaknya. Ada yang buntutnya Terus 2. kata dokternya, bukan itu nggak ada otaknya katanya. Wah, saya emang nggak ada otaknya dok, saya bilang. Masa ada yang muter-muter cuy? Nggak jadi ya waktu itu ya? Nah waktu itu kan aku udah ambil telur tuh, aku udah semangat, telurku banyak, dapat berapa belas lah segala Banyak macam. telurnya, iya. Waktu di Malaysia itu mungkin aku nggak sesehat itu. Sekarang aku jauh lebih persiapan, makan protein. Nah ini penting. Salah satu persiapanku. Kenapa? Karena memang dianjurkan tuh makan protein kan. Prenagen. Iya, aku minum Prenagen, tapi aku minum Prenagen yang emesis. Nah, yang emesis itu bagus waktu aku mual-mual muntah-muntah tuh, itu bagus banget soalnya bikin aku kurang mual dan muntahnya. Dia itu ada kombinasi protein, vitamin B6 yang efektif mengurangi mual dan muntah. Prenagen susu kehamilan yang sehat dan praktis untuk ibu hamil di mana saja dan kapan saja. Rasanya lebih enak dan harganya juga lebih terjangkau. Apa kamu hamil gara-gara Prenagen mungkin? Saya aja Hamil loh. gara-gara kamu yang Orang gue cuma ngasih sperma, gue dikasih bayi. Ngasih. Lanjut. gitu. Jadi ya, itu persiapan hamilku tuh lebih banyak karena aku lebih banyak persiapan, makan protein banyak, minum susu protein, susu Prenagen waktu itu aku minum. Dan akhirnya udah persiapan. Wih, telurnya banyak banget yang. Telurnya tuh berapa belas gitu, aku juga lupa. Oke. Tapi spermanya gak dapet. Oh iya, gak. Telurnya banyak, sperma. Masa nggak ada yang bagus biar satu? Diusahakan waktu itu. Kamu bayangin sperma itu kan jutaan ya. Iya. Itu embryologi saya kayaknya sampai buam matanya nyariin sperma kamu. Tapi ada dapat. Dapet. Dimasukin? Cuman dijadiin satu, dikawinin. Akhirnya kan Cerai. Langsung cerai dia. akhirnya kita PGT kan, kita tes lagi kan. Jadi embrio. Jadi embrio sampai day 5 gitu, ada lupa aku berapa embrio lah ya, 4 apa ya.
Yang gue Gitu. inget fail semua akhirnya. Nah, akhirnya pas di PGT-nya kagak ada yang bagus, tapi udah expected. Dokter udah ngomong, Rif, ini kita tetap kawinin dengan kondisi sperma, kita sudah berusaha memilih yang terbaik gitu loh. Iya. Tapi akhirnya ya udah kan. Soalnya jadi akhirnya aku kan cari tahu kenapa gitu loh, Dok. Kok sperma Denny tiba-tiba jelek? Gue Apa, juga Dok? panik itu. Akhirnya kita mencari kan, loh apa sih lifestyle Denny yang berubah? Lifestyle kamu kan yang berubah waktu dalam 1 bulan kamu turun 15 kilo. Jadi ini akhirnya gue ngerti gara-gara hal ini. Sperma cowok kalau pada saat dia sering begadang dan kecapean kerja itu pasti akan turun banget dan Iya. jelek. Jadi kalau lagi program hamil lu harus banyakin istirahat dan lebih banyak tidur cepet sehingga sperma lu kualitasnya bagus termasuk dengan nutrisi yang lu makan, banyakin protein. Nah, proses pembaruan dari sperma jelek ke sperma lu akan mulai recovery lagi itu perlu waktu 3 bulan. Iya, jadi sperma itu baru diproduksi 3 bulan lagi baru bagus. Hari ini lu makan, lu berharap seminggu sperma lu bagus lagi nggak? Jadi selama proses 3 bulan dari lu kecapean itu, dia perlu 3 bulan lagi recovery. Jadi lu perlu waktu 3 bulan yang cukup lama. Ini Iya. edukasinya. Iya, waktu Terus, itu terus. kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak, aduh, kan kita tes PGTA tuh kan. Pas tes PGTA, jelek lagi. Gak ada satupun yang bisa dipakai. Iya. Kromosomnya apa. Dan kamu tahu nggak itu kita dapat hasilnya pas kita di mana? Di mana? Di Singapura. Oh iya. Kamu tahu nggak itu bertepatan dengan hari apa? Hari apa? Dengan hari... Hari Hari ya? Iya. Enggak, ini bukan Hari- sesuatu yang harus diciein. Podcast apa sih ini hari? Enggak, jadi waktu itu di hari itu kita lagi happy-happy di Singapura karena aku baru ambil telur. Iya. Terus kita jalan-jalan ke Singapura. Iya. Terus pas di Singapura kita ketemu papaku, Oh iya. ya kan? Iya. Kita ketemu papaku. Enggak ketemu papaku tuh yang sebelumnya, tapi kita ketemu juga makan makanan Iya. Italian food. Iya. Terus pas lagi 2 hari sebelum pulang itu tiba-tiba ada berita yang minta tes DNA lagi. Nah. Itu bertepatan dengan hari kita dapat kabar embrio kita nggak ada yang bisa dipakai. Oh. Itu di hari yang sama Hari yang sama. dengan berita muncul bahwa yang situ Oh, ini. Jadi rame yang cewek minta tes DNA, ceritanya netizen bilang, "Bang, itu ditantangin tes DNA lagi, hasil Itu bertepatan. tidak bisa dipakai." Dan itu bertepatan rame berita itu, dan gua ngecek dan gue baca di salah satu kolom komentarnya orang ada yang tulis kalau ya kata-katanya sih bikin gua marah ya, kesal gitu, tapi benar juga gitu. Jadi sampai sekarang aja istrinya nggak punya anak. Jadi gue tuh ngerasa terbebani banget. Itu yang gue maksud, gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan, ya tahu saya banyak dosa, tapi jangan saya kalah. Saya datang kepada Tuhan karena Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin jadi. Saya datang kepada Tuhan untuk bukan diri saya saja, tapi saya bawa istri saya bilang. Itu gue marah banget waktu itu. Jadi kamu waktu itu agak emosional Iya, di situ. iya, oke. Gitu. Udah tuh. Jadi itu di hari yang sama, terus kita pulang ke Indonesia, ya udahlah. Terus aku kayak, ya itu aku udah pasahan, udah ikhlas segala macam kan. Jadi udah nggak, ya sedih ada lah, kecewa ada, tapi nggak depresi, nggak gimana-gimana banget lah. Gitu. Terus udah tuh pulang ke Indonesia, akhirnya bilang, yang udah deh, kita coba lagi ya. Terus aku kontak dokter Ali lagi kan. Dok, kamu mau ambil telur lagi sama Denny langsung aja bisa kapan gitu kan. Tunggu. Tapi lebih bodo amatan gitu. Lebih bodo Iya. amat. Dokter bilang, yakin mau langsung kamu udah siap? Siap dok. Gitu kan. Karena udah terlalu banyak gagal kan. Jadi kayak siap dok gitu kan. Iya. Yakin dok gitu. Terus by the way dok, aku mau nanti pas lagi aku ambil telur lagi, itu aku maunya sebelum aku ke Nepal ya dok. Aku karena mau temenin Denny jalan-jalan ke Nepal, dia mau syuting di Nepal. Lebih cuek jadi. Gitu kan. Jadi aku ngejalannya dengan santai. Udah tuh, mulai suntik-suntik lagi. Dok, kan kalau suntik-suntik itu kan telur diambil pada saat udah besar kan, Iya. telurnya udah mateng gitu Suntik kan. itu untuk membesarkan si telur. Iya, terus udah gitu aku inget tuh kita ke Nepal itu kan 14 September. Terus aku bilang sama dokter, "Dok, ini ya bisa nggak kalau misalnya tadinya tuh jadwal kamu ke Nepal tuh tanggal 13 siang.
Terus aku bilang sama dok, ini kan aku ngambil telur tanggal 12. 13-nya aku boleh berangkat nggak? Dokter bingung, ya ampun Liv, gitu kan. Gitu, istirahat dulu deh sehari. Ya udah aku berangkat 14. Udah bodo amat. Gitu. Iya. Aku berangkat tanggal 14, Dok. Pokoknya aku tanggal 12 masuk rumah sakit, aku ambil telur. Kan itu ambil telur kan pakai bius yang. Udah tuh 12 aku ambil telur. Terus kamu ke dokter. Itu pun aku juga kayak, udah kamu nggak usah nungguin aku ya. Gitu, kamu ini aja, kamu apa namanya? Aku Nangis lagi. Ini cerita senyum-senyum nangis. Terus. iya, kan panjang ya Iya, perjalanannya. terus. Terus udah tuh tanggal 12 itu aja bilang, udah kamu gak usah nungguin aku, kamu besok ke bank, ATM kamu hilang, kamu urusin tuh, banknya dekat gitu kan. Habis itu kamu pulang aja, kamu bikin konten sana, nanti aku bangun sendiri bisa kok gitu. Aku ditemenin sama Gaby aja gitu kan. Udah tuh aku udah nggak kayak minta ditemenin, nggak ada emosionalnya, udah bukan nggak ada emosional pastilah, cuman udah ya udah jalanin aja lah gitu loh. Ya nggak gitu kan. Udah gitu akhirnya aku tanggal 13 packing, 12 packing, 12 belanja tuh sempet nyari baju dingin apa kan, aku mendadak juga kan. Aku beli tiket kan last minute tuh. Terus malamnya beli tiket karena tahu nggak ada masalah, malamnya beli tiket, 13 packing, 14 berangkat kita. Iya kan? Berangkat. Itu udah diisi. Belum kan, baru ambil telur. Oh, udah diisi aku nggak berani berangkat. Udah gitu, udah ambil telur, pas lagi di sana tuh kan kita landing di Kathmandu. Aku tuh kan setiap pas lagi abis ambil telur tuh biasa dikabarin di hari pertama, ketiga, sama kelima. Jadi apa enggak gitu kan. Itu aku inget banget lagi di Yeti Airline, aku pakai AirPods sama meeting sama embryologis tuh. Sembari dijelasin kan. Sambil dijelasin, sambil di Yeti Airlines ini udah mau boarding atau belum kan, dia suka delay itu kan. Dia bilang gitu, Gap udah lu catetin aja deh Gap, ini signalnya jelek karena di gunung gitu kan. Udah tuh dikabarin gini-gini udah putus-putus, ya udahlah aku juga udah nggak, ya udah cuma nunggu kabar WA aja. Terus pas lagi hari kelima dikabarin kita udah di Mustang. Kita udah di Mustang tuh, udah perjalanan tuh, udah seru. Jadi udah nggak kepikiran, tiba-tiba udah hari kelima gitu kan. Terus udah di Mustang tuh, terus dikabarin embryonya udah ini gitu kan. Terus ada segini, aku lupa juga ada berapa karena nggak fokus kan. Fokusnya udahlah happy-happy aja gitu kan. Pas lagi di mana namanya di gunung tuh yang ada tempel di atas tuh, kamu ingat gak? Yang ada tempel di atas yang bendera warna-warni gitu. Itu pas lagi aku naik ke atas nggak ada signal di ketinggian hampir 4.000 meter, udah ngos-ngosan, tiba-tiba dapat kabar dapat kabar ini hasil PGTA-nya udah keluar, embryonya ada segini lagi, yang cowoknya nggak ada yang bagus. Cowoknya nggak ada yang bagus sih. Aneh banget ya. Aneh loh sumpah. Dan yang bagus cewek semua ya? Iya. Netizen salah persepsi dong sih. Kenapa? Biasanya kan nganggap cici yang lemah kandungannya gitu. Oh iya. Ternyata biji gue yang kurang kuat ya. Maksud lu begitu kan? Kenapa ya? Nah, tapi kenapa kalau misalnya cewek belum hamil-hamil tuh yang disalahin selalu cewek? Iya. Oh gitu ya. Kenapa? Enggak juga, biasanya itu bisa jadi cowok juga. Karena cowok itu, sperma itu paling pengaruh, paling besar kan. Karena sekarang ini cowok itu kan capek. Terus makanannya banyak radikal bebas. Terus kemudian mereka itu merokok, apa segala macam. Tidak merokok pun asap rokok kena. Jadi mereka tuh di luar kan banyak. Terus begitu mereka pulang, kualitas spermanya mereka itu tidak bagus. Nah, nggak bisa lu salahin cewek kalau misalnya belum hamil. Tapi itu udah kayak jadi semacam apalagi namanya istilahnya stigma di masyarakat, dan itu udah nggak boleh gitu. Karena cewek itu sebenarnya bukan hanya karena cewek, cowok juga faktor yang bisa bikin kondisi tidak bagus. Jadi berdua nih sebenarnya yang harus cari solusi. Iya, tapi di Indonesia itu masih dianggap tuh cewek yang salah ya. Iya, memang itu Jadi, stigma. maksudnya itu kamu juga bisa bagus buat ngasih tahu penonton kamu ya, walaupun itu tuh semua tuh 50-50. Karena aku juga, jujur aku kebantu banget. Aku kan orangnya inisiatif ya untuk mengecek diri aku gitu loh. Dan aku juga nggak kepikiran bahwa, aku pun nggak kepikiran bahwa, oh ternyata cowok juga harus dicek gitu. Iya. Udah tuh, akhirnya kan di hari kelima dikabarin tuh, udah di restoran tuh, gue yang. Karena aku juga seneng, soalnya kan kamu tuh, aku nggak tahu deh kamu sadar apa enggak ya, tapi mungkin tim di sini juga sadar nih, kamu tuh kalau bercerita dari awal tuh,
kalau punya anak nanti anak gue punya pacar, wow, tuh pacarnya langsung ketemu gue, abis tuh sama gue gini-gini. Iya. Maksudnya kamu secara nggak langsung tuh selalu berbicara tentang anak cewek, bener nggak? Serius lu? Iya. Masa? Iya. Serius lu? Kamu tuh nggak pernah, Bukan cowok? bukan pernah. Memposisikan diri kalau anak abang tuh adalah cewek. Masa? Kamu Nggak tuh nggak sadar pernah. ya? Iya, kalau nyeritain Nggak pernah memposisikan anak kamu tuh cowok. Jadi, wih ini kalau anak gue nih, aduh gitu. Kamu tuh selalu memposisikan anak kamu pokoknya cewek. Dan kamu tuh pokoknya selalu cewek ya. Iya. Kayak aku nggak tahu deh, tapi banyak sering banget tuh selalu cewek gitu loh. Oke, Gitu. oke, oke. Terus aku nggak tahu kamu inget apa enggak pas aku IVF di Malaysia munculnya cowok semua hasilnya. Kamu tuh bilang, "Yang nggak mau ambil telur lagi, yang cowok semua ya," gitu. Walaupun kamu nggak maksain ya. Dan kita juga sebenarnya kan nggak masalah mau cewek apa cowok gitu kan. Iya, Dikasih yang aja penting udah thank you gitu kan. Dapet aja udah bagus banget. Iya. Tapi waktu itu kamu sempat bilang kamu nggak mau ambil lagi yang gitu. Siapa tahu dapet cewek. Ini gitu loh. Tapi pada saat aku dapat kabar yang waktu kita di gunung itu cewek semua, kamu kayak, oh yaudah masukin aja gitu. Iya, iya. Udah tuh akhirnya aku hamil keempat kan. Dimasukin tuh pas kamu di Pakistan sama India. Kamu tanggal 7 November ke Pakistan, tanggal 8 aku masukin. Santai dong. Masih banget kayak. Oh, 8 masukin. Nggak, soalnya kayak aku nggak mau. Tanggal 8 apa? November. Oh, kenapa tanggal 8? Nggak ada memang jadwalnya itu, nggak ada milih tanggal, nggak boleh milih tanggal. Yang kan kesiapan rahim yang 8. gitu. Udah tuh, terus aku Jadi? dong. Oh. Nggak boleh Dia punya anak. sekarang hamil? Hamil. Wih. Tapi kamu ada ngidam? Ada di bulan keempat ini. Ngidam apa? Iya yang. Nggak, bukan emas, diamond yang. Aku tuh nggak. Emas apa diamond? Diamond yang. Habis uang. Ini kalau anak lu sampai di Instagram begini-begini nih, ya, pakai BH, gini-gini. Hai kids, gua masukin ke rahim lagi lu kids.